Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cynthia Rahmi Maharani, Hairun Nisa, Mega Putri Andesya, dan Nadila Tri Anissa. Pada video kali ini, kami akan membahas soal tentang himpunan untuk memenuhi tugas evaluasi pendidikan matematika dengan dosen pengampu Ibu Donna Dinda Pratiwi MPD. Baiklah, sebelum itu, di sini saya akan membahas tentang sedikit materi tentang himpunan. Himpunan itu diartikan sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai suatu kesatuan. Nah, contoh dari himpunan itu misalnya himpunan siswa dengan tinggi badan lebih dari 160 cm. Yang kedua, himpunan mobil mewah. Nah, kedua contoh tersebut termasuk contoh himpunan. Selanjutnya, anggota himpunan. Yang pertama, mengenal bilangan. Bilangan itu terdiri dari bilangan asli, bilangan caca, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan bulat, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih menentukan banyaknya anggota? Misal, terdapat suatu himpunan B, himpunan bilangan bulat antara 3 dan 11. Anggotanya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga NB sama dengan 7. Banyaknya anggota B yaitu 7. Yang selanjutnya yaitu operasi himpunan yang terdiri dari irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Yang pertama, irisan. Contohnya ada anggota himpunan A dan B. A, anggota bilangannya A, B, C, D, E, dan B, anggota himpunan bilangan B, C, E, G, K. Maka A irisan B sama dengan B, C, E. Nah, pada himpunan A dan B, A irisan B itu berarti anggota A dan B memiliki anggota yang sama. Maka anggota A dan B yang sama itu A irisan B sama dengan B, C, E. Yang kedua itu selisih. Misalnya, anggota bilangan A ada A, B, C, D, E, dan anggota bilangan B yaitu B, C, E, G, K. Maka A selisihnya dengan B yaitu A dan D. Nah, selisih di sini berarti yang anggota bilangan A yang tidak ada di anggota bilangan B. Maka A dikurang B atau A selisih B yaitu anggota bilangannya A dan B. Selanjutnya gabungan. Gabungan merupakan operasi himpunan. Misalnya, contohnya adalah ada anggota bilangan himpunan A dan himpunan B. Yang pertama ada A, anggota bilangannya A, B, C, D, E, dan B, anggota bilangannya B, C, E, G, K. Jadi, A gabungan B yaitu A, B, C, D, E, G, K. Semua bilangan A dan B yang digabungkan. Yang terakhir yaitu komplement. Contohnya, ada himpunan bilangan A dan semestanya. A yaitu anggotanya 1, 2, 1, 3, 5, 7, 9, dan himpunan semestanya terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Maka A komplement yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Nah, A komplement itu semua bilangan yang tidak ada di himpunan A tetapi ada di himpunan semesta. Relasi fungsi. Relasi adalah menyatakan himpunan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Fungsi pemetaan merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B,
jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B, maka termasuk fungsi atau pemetaan. Nah, ada cara untuk menyatakan relasi dan fungsi. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua diagram Cartesius, dan yang ketiga bisa dengan himpunan pasangan berurutan. Baik, yang selanjutnya ada barisan dan deret. Nah, barisan dan deret terbagi menjadi 4, yaitu barisan aritmatika, deret aritmatika, barisan geometri, dan deret geometri. Untuk barisan aritmatika itu ada rumusnya, yaitu UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. Untuk barisan geometri, rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Untuk deret aritmatika, Sn sama dengan N per 2 dikali A plus A plus UN. Yang terakhir, deret geometri, rumusnya yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R plus 1. Baik, yang selanjutnya yaitu pembahasan soal. Soal yang pertama. Diketahui P anggota bilangannya 1, 2, 3, 4, 5 dan I anggota bilangannya X dan Y. Relasi R memasangkan setiap bilangan genap pada P dengan X dan setiap bilangan ganjil pada P dengan Y. Perintahnya, A. Nyatakan R dengan diagram panah, dan B. Apakah R merupakan pemetaan dari P ke Q? Baiklah, di sini penyelesaiannya. Kita tulis dulu. Diketahui himpunan P anggota bilangannya 1, 2, 3, 4, 5 dan Q anggota bilangannya X dan Y. Bisa dilihat di sini dengan diagram panah. Diagram panah dengan himpunan P dan Q, maka dipasangkan P ke Q. Di sini ada 1, 3, 5 dipasangkan ke Y, dan 2 dan 4 dipasangkan ke X. Maka yang kedua, apakah R merupakan pemetaan dari P ke Q? Ya, R merupakan pemetaan dari P ke Q karena masing-masing anggota P memiliki tepat satu pasangan di Q. Jadi semua anggota P bisa dipasangkan ke himpunan Q. Soal selanjutnya, dalam seleksi penerima beasiswa, setiap siswa harus lulus tes matematika dan bahasa. Dari 180 peserta, terdapat 103 orang dinyatakan lulus tes matematika dan 142 orang lulus tes bahasa. Maka tentukan banyak siswa yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa. Untuk penyelesaiannya, kita tentukan dulu. Dari yang sudah diketahui, yaitu banyaknya peserta, kita bisa simbolkan dengan NS, yaitu 180 orang. Banyaknya peserta yang dinyatakan lulus tes matematika, kita simbolkan dengan NM, yaitu 103 orang. Dan banyaknya peserta yang dinyatakan lulus tes bahasa, kita simbolkan dengan NB, yaitu 142 orang. Maka banyaknya siswa yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa kita simbolkan dengan N, M, irisan B. Maka kita bisa mencari banyaknya siswa yang dinyatakan sebagai penerima beasiswa dengan NS sama dengan NM plus NB min N, M irisan B. Nah, yang kita cari yaitu N, M irisan B. Maka kita bisa langsung memasukkan nilai yang sudah diketahui, yaitu NS itu 180 sama dengan 103 yaitu NM plus 142 yaitu NB min X. X ini dinyatakan sebagai N, M irisan B. Maka didapatkan 180 sama dengan 245 min X. Maka X
yaitu 245 min 180. X sama dengan 65. Jadi, banyaknya siswa yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa adalah 65 orang. Di sini ada soal-soal berikutnya. Ada 8 soal beserta pembahasannya. Baik, itulah tadi penjelasan soal dari kelompok 2. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kepada Allah kami mohon ampun. Dan the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.